pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita hari yang baru, rahmat yang baru. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami rahmat yang baru, semangat yang baru untuk kami dapat menikmati kasih karunia dari Tuhan di dalam segala tanggung jawab yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger, di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi bread of life, menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 34. Mazmur pasal 34 ayat ke-12 hingga ke-19. Mazmur 34 ayat ke-12 hingga ke-19, demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, yaitu menyediakan waktu. Menyediakan waktu. Seorang ahli sejarah bernama Cassius Dio, dia mencatat sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan seorang kaisar Roma yang bernama Hadrian. Kaisar Hadrian ini memerintah pada tahun 117 hingga 138 Masehi. Satu hari ketika Kaisar Hadrian ini sedang melakukan sebuah perjalanan, dia menjumpai seorang wanita yang berteriak dan ingin mengajukan sebuah permohonan kepada Kaisar Hadrian. Wanita ini berteriak, "Kaisar, tolong aku mohon." Tetapi Kaisar Hadrian ketika mendengar dan melihat, dia hanya mengatakan, "Aku tidak punya waktu." Sambil terus berjalan melintasi wanita ini. Ketika melintasi wanita ini kemudian berkata kepada Kaisar, "Kalau begitu berhentilah jadi kaisar." Kaisar Hadrian menjadi terkejut mendengar respon dari wanita ini. Tadi dia berkata, "Aku tidak punya waktu."
Maka respon wanita ini, kalau begitu, tidak usah, berhentilah jadi kaisar. Mendengar perkataan wanita ini, Kaisar Hadrian kemudian berbalik. Dia mendatangi wanita ini dan mendengarkan permohonan wanita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, tentu kita pernah berkata atau mendengar, "Maaf, jangan sekarang, aku sedang sibuk. Maaf, aku tidak punya waktu. Maaf, aku tidak bisa melakukan karena tidak punya waktu." Betapa sering kita mendapati orang-orang yang mengatakan hal yang sama. "Maaf, aku sibuk. Jangan sekarang. Maaf, aku tidak punya waktu untuk melakukan itu." Tapi bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 34, Allah tidaklah seperti itu. Allah selalu menyediakan waktunya kepada setiap seruan anak-anaknya. Allah selalu menyediakan waktunya untuk mendengar permohonan dari anak-anaknya. Ayat ke-16 dikatakan demikian, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Ayat ke-18, "Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagian firman Tuhan ini sungguh menekankan, menyadarkan, mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa Allah itu senantiasa menyediakan waktunya dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita dapat datang kepadanya, berseru menyatakan permohonan kita kapan saja, dan Allah mendengar serta memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan demi kebaikan, demi damai sejahtera kita semua anak-anaknya. Yang menjadi permasalahan adalah justru kita ini anak-anaknya. Acap kali ketika kita diundang untuk datang kepada Allah, datang untuk beribadah kepada Allah, untuk mengungkapkan segala isi hati kita, beban hidup kita, justru kita mengatakan, "Aku sibuk, aku tidak punya waktu, aku harus bekerja, aku harus mencukupkan segala kebutuhanku. Nanti saja ya Tuhan, jangan sekarang." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini sungguh menarik. Kita dapat mengatakan, "Aku tidak punya waktu." Tetapi kalau kita melihat kembali dalam kehidupan kita bisa tuh menunggu dokter berjam-jam untuk memeriksa kesehatan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang harus istirahat berhari-hari di rumah sakit, dan segala usaha pekerjaannya tetap berjalan dan semua kebutuhannya dicukupi. Kita mengatakan tidak ada waktu. Tetapi ketika menunggu dokter berjam-jam, kita bisa.
ini berkaitan dengan hati kita. Apakah kita rindu menaruh iman pengharapan kita, segala permasalahan beban hidup kita bawa kepada Allah Bapa kita. Allah kita tidak seperti seorang kaisar. Allah kita tidak seperti seorang eksekutif yang begitu sibuk dengan berbagai aktivitasnya sehingga tidak mempunyai waktu, tidak dapat menyediakan waktunya kepada anak-anaknya. Allah justru rindu menginginkan kita semua anak-anaknya boleh datang kepada Dia, berseru, memohon permohonan kepadanya. Takut akan Tuhan di sini menggambarkan betapa kita rindu untuk selalu memiliki relasi sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Satu kali Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika ada sebuah jadwal pelayanan, saya dan istri, sehingga anak kami kemudian diajak oleh om dan tantenya yang kebetulan waktu itu sedang bermain di rumah kami. Sehingga Timi, anak kami ini, kemudian rekreasi bersama om dan tantenya. Sedangkan saya dan istri ada jadwal pelayanan di pagi hari itu. Selesai menjelang siang kami pulang. Tetapi Timi beserta saudara sepupunya, beserta om dan tantenya, beserta dengan utinya yang rekreasi tidak segera kembali. Kami yang biasanya mendengar suara anak kami, Mama, Papa, atau minta tolong ini, Ma Empah, ya. Ma Emah, mau minum, tolong. Tapi sepanjang hari itu kami tidak mendengar suara anak kami Timi. Tapi kemudian kami berdua mengatakan, rasanya sepi ya, tidak ada Timi. Rasanya sepi ya, tidak ada orang yang kami kasihi. Ada bersama dengan kami, minta tolong kepada kami. Berbicara apa saja kepada kami. Sampai menjelang malam baru pulang. Karena mereka rekreasi di beberapa tempat, beberapa pantai di Jogja. Hari itu kami disadarkan. Inilah kerinduan Allah Bapa kami. Allah Bapa kita semua orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Allah rindu kita anak-anaknya datang kepada Dia setiap hari. Berseru, memohon, mencurahkan segala isi hati dan beban hidup kita, bahkan sukacita kita kepada Dia. Karena itulah yang Allah rindukan. Allah menyediakan waktunya bagi setiap kita, bahkan menjawab setiap seruan hati kita dengan kebaikan demi kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, melalui peristiwa yang dialami oleh Kaisar Hadrian, kemudian dia berjanji kepada diri sendiri mengatakan demikian. Aku akan menyediakan waktuku untuk orang lain. Allah Bapa kita di surga, sejak awal mula, di dalam penciptaan, dalam kehidupan kita, sejak ada dalam dunia, Allah berkata, aku selalu menyediakan waktuku bagimu. Datanglah kepadaku dengan penuh sukacita. Datanglah kepadaku membawa segala beban hidupmu, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger,
apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki satu semangat sikap yang sama. Kita menyediakan waktu untuk datang kepada Allah Bapa kita, mencurahkan segala isi hati kita. Apakah kita memiliki waktu, menyediakan waktu bagi orang-orang yang ada sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan, kasih dari Kristus. Meneladani kehidupan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini, dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan, Tuhan Yesus acap kali diinterupsi oleh orang-orang yang datang kepadanya untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Dan Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu bagi mereka untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Yesus selalu menyediakan waktu pagi-pagi dan benar, pagi-pagi benar, untuk berdoa, untuk datang kepada Allah Bapa. Ini menjadi satu teladan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana Allah selalu menyediakan waktu bagi kita anak-anaknya, demikian pula kita, anak-anaknya, menyediakan waktu bagi dia dan bagi sesama untuk menyatakan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali dalam kehidupan kami. Ada 24 jam di dalam satu hari. Dan itu cukup dalam kehidupan semua umat manusia di segala abad, di segala tempat. Bagi kami untuk menyediakan waktu datang kepada Allah Bapa. Menyediakan waktu untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Ampuni apabila selama ini kami dengan mudah berucap, maaf, aku sibuk, jangan sekarang. Maaf, aku tidak punya waktu. Acap kali ini adalah masalah hati kami kepada Kristus dan sesama. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa Allah Bapa kami di surga selalu menyediakan waktu bagi kami untuk datang, untuk berseru, bahkan memohon, mencurahkan segala isi hati kami kepada Tuhan dan belajar teladan dari Tuhan Yesus yang selalu rindu untuk datang ke hadirat Tuhan setiap hari. Menyediakan waktu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, kasih. Demikian pula kami, murid-murid Kristus, kami belajar menyediakan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan setiap hari. Menyediakan waktu untuk memberikan pertolongan kepada sesama kami setiap saat. Dan serahkan ya Tuhan, setiap kami, Sobat Messenger yang beribadah pada pagi hari ini, kerinduan kami adalah menyediakan waktu bagi Tuhan dan bagi sesama. Kami serahkan sepanjang hari ini, segala aktivitas, pekerjaan, usaha kami, pelayanan kami, Engkau berkati menjadi berhasil. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bagi kami yang ada dalam pergumulan, berbeban berat, Tuhan Yesus berikan jalan keluar, khidmat, apa yang harus kami lakukan, dan Tuhan akan memberkati kami semua. Bagi kami, masing-masing keluarga, Engkau berkati ya Tuhan,
Beberapa di antara kami tidak tinggal bersama dengan anggota keluarga kami. Mereka ada di lain kota, lain pulau, bahkan lain negara. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau ikat kami dengan kasih yang saling memperhatikan, yang saling menolong, yang saling mendukung, menghiburkan satu dengan yang lain. Meski berjarak, tetapi kasih Kristuslah yang selalu pelihara setiap keberadaan anggota keluarga kami masing-masing. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, Engkau, Gembala kami yang hidup, akan tuntun langkah hidup kami. Berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu kami yang melakukan pembelajaran, baik secara online, khususnya mereka yang tatap muka. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan pertolongan, perlindungan di tengah berbagai kekhawatiran kami terhadap penyebaran virus COVID-19. Tuhan Yesus yang jaga lindungi, sehingga terbebas dari penyebaran virus COVID-19 dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Engkau membekali anak cucu kami dengan masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya ya Tuhan, untuk bidang pendidikan, baik pendidikan tingkat dasar hingga menengah, hingga perguruan tinggi. Engkau berkati setiap lembaga-lembaga pendidikan yang ada di negara kami Indonesia ini. Sungguh menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang diajarkan, yang diteladankan kepada setiap peserta didik, menjadi manusia Indonesia yang penuh kasih, saling menghargai dalam keberbedaan, dan bertumbuh kembang menjadi manusia yang beretika, yang bermoral baik, dan mengasihi, mencintai negara Indonesia dan mau membangun di dalamnya. Berkati para guru yang mengajar, bahkan sampai di pelosok-pelosok dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan Yesus akan memberikan segala kecukupan, perlindungan, pertolongan para guru-guru ini, para dosen ini, untuk dapat membagikan bukan saja ilmu, tetapi teladan etika kasih kepada setiap peserta didik untuk memiliki satu masa depan yang lebih baik lagi. Kami serahkan ya Tuhan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah dalam melaksanakan pendidikan ini. Engkau yang memberikan pertolongan, ada sinergi antara pemerintah, sekolah, para guru, peserta didik, dan orang tua dalam menjalankan pembelajaran ini. Semua itu membawa kepada manusia Indonesia yang unggul, yang beretika, yang mengasihi Tuhan, mengasihi negara, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa memimpin langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang menyediakan waktu sepenuhnya bagi Allah, bagi sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa Allah Bapa di surga senantiasa menyediakan waktunya bagi kita. Maka setiap kita anak-anaknya, kita pun dituntut untuk menyediakan waktu bagi Allah kita, menyediakan waktu bagi sesama kita untuk dapat menyatakan kasih kita kepada mereka semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.